Selamat datang di Kecamatan Kayen. Kecamatan Kayen merupakan salah satu kecamatan yang berada di selatan Kabupaten Pati. Letak geografis yang begitu strategis, mulai dari daerah pegunungan sampai daerah di dataran rendah, menjadikannya kaya akan tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan baik lokal maupun dari luar Kecamatan Kayen. Kecamatan Kayen terdiri dari 17 desa yang juga kaya akan budaya dan menjunjung tinggi nilai toleransi beragama, mulai dari agama Islam, Kristen, Konghucu, semuanya hidup berdampingan dengan rasa damai. Tidak hanya itu, keberagaman yang terdapat di Kecamatan Kayen diikuti dengan banyaknya sekumpulan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Salah satunya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Di dalam Nahdlatul Ulama, terdapat beberapa organisasi di bawah naungannya. Salah satunya adalah organisasi IPPNU yang bertugas untuk mewadahi dan menjaring kader di tingkatan pelajar. IPPNU merupakan organisasi paling bungsu yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang terstruktur mulai dari tingkatan pusat atau nasional, wilayah atau provinsi, cabang atau kabupaten, anak cabang atau kecamatan, hingga tingkatan ranting atau desa. Untuk organisasi IPPNU di tingkat Kecamatan Kayen yang memiliki visi membumikan kader bermasyarakat dan peka terhadap literasi, tentunya berusaha untuk merealisasikan visi tersebut dengan menampung potensi-potensi yang dimiliki oleh kader-kader IPPNU di Kecamatan Kayen. Mulai dari media majalah Sajadah yang dikembangkan oleh PAC IPPNU Kecamatan Kayen diharapkan dapat menampung karya-karya yang dimiliki oleh kader-kader IPPNU Kecamatan Kayen dalam bidang literasi. Majalah Sajadah digunakan sebagai sarana berjuang dan berdakwah PAC IPPNU Kecamatan Kayen. Sejarah berdirinya Sajadah adalah ketika di masa kepengurusannya rekan Deden Rukiaji dan rekan Nita Rida Farida pada masa hikmah 2011-2013. Yang menyetuskan nama Sajadah itu sendiri adalah rekan Muhammad Zainal Arifin dan rapatnya berada di Musola Baitul Mutakin, Dukuh Manyar, Desa Trimulyo. Dan waktu itu masih berupa lembaran-lembaran atau kita namai dengan buletin yang terbit setiap 1 bulan 1 kali. Lambat laun buletin tersebut terbit menjadi 1 bulan 2 kali karena menambah rubrik yang ada. Sebelum terbit menjadi majalah Sajadah, terlebih dahulu terbit buletin Sajadah pada saat kepengurusan rekan Deden dan rekan Nita Rida Farida. Dulu itu ketika saya menjabat jadi ketua IPNU ketika kira-kira tahun 2011-2013 itu ada keresahan di tubuh rekan-rekan Nita karena banyak buletin-buletin yang beredar di pelajar itu malah bukan dari NU. Makanya kita yang dari pelajar NU ini kita harus bisa mengimbangi atau mengasih bandingan untuk buletin itu. Makanya akhirnya kita rapat dengan tim dan alhamdulillah tercetuslah ketika rapat di rumahnya rekan Nur Colis. Melihat kebutuhan masyarakat dalam perihal membaca, alhasil di akhir periode rekan Deden dan rekan Nita Rida Farida mencoba untuk mengembangkan Sajadah untuk menjadi sebuah majalah Sajadah PAC IPPNU Kecamatan Kayen. Dengan tujuan agar kader IPPNU dapat berdakwah menyiarkan perihal ke-NU-an melalui karya-karya dalam bidang literasi. Kemudian selanjutnya di akhir kepengurusannya rekan Deden Rukiaji dan rekan Nita Rida Farida, kita melakukan rapat-rapat yang pada waktu itu termasuk rapat yang
penting waktu itu adalah memetamorfosiskan dari buletin menjadi majalah, dan hingga akhirnya terbit pada masa kepengurusan rekan Nurholis dan rekanita Pratiwi Eka Putri pada masa hikmah 2013-2015. Itu majalah yang pertama kali. Tujuan daripada sajadah itu tersendiri adalah, kita lihat dari namanya sendiri adalah sajadah, sarana berjuang dan dakwah. Maka dari itu organisasi Hipnu PKR itu nggak sekedar kumpul-kumpul serasan, nggak sekedar ngalor ngidul tok, jalan pakai motor, boncengan, nggak sekedar itu, tapi juga mengisi organisasi dengan hal-hal yang baik, diantaranya berdakwah lewat karya kita semua, termasuk karyanya daripada anggota yang ada di Kecamatan Kayen itu sendiri. Dalam perjalanan majalah Sajadah, tentunya terdapat perasaan suka duka yang dialami oleh tim yang menyusun Sajadah dari setiap penerbitan majalah Sajadah. Perasaan saya menjadi tim majalah Sajadah tentunya bangga, berkesan, dan banyak pengalaman. Dan pesan saya untuk majalah Sajadah, semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih berkembang, dan lebih all the best. Saya adalah salah satu penulis yang mana beberapa karya saya telah diangkat di buletin dari Sajadah, dan saya itu sangat bangga sekali karya saya telah dibaca oleh seluruh Nusantara. Dan harapan saya untuk Sajadah kali ini bisa dikembangkan lebih luas lagi untuk rekan dan rekan kita yang mana telah mempunyai potensi yang bagus. Perasaan saya ketika karya saya diterbitkan dalam buku majalah Sajadah, saya sangat bangga dan mempunyai pesan dan kesan sendiri bagi saya. Pesan saya untuk majalah Sajadah ke depannya, semoga dapat terus menerbitkan karya-karya dan menjadi majalah yang tak asing lagi bagi banyak masyarakat. Menurut saya, majalah Sajadah adalah bacaan yang ringan, mudah, dan cocok untuk kalangan masyarakat, khususnya pelajar seperti saya. Untuk mempertahankan majalah Sajadah sampai ke kader-kader selanjutnya, akhirnya majalah Sajadah dijadikan sebagai sebuah karya di setiap periode kepengurusan PAC Hipnu IPPNU Kecamatan Kayen. Alhasil, sampai dengan periode sekarang, Sajadah masih eksis untuk diterbitkan dan dibedah saat akhir periode masa kepengurusan. Sebagai pengurus PAC Hipnu IPPNU Kecamatan Kayen periode 2019-2021 dengan mengusung visi membumikan kader bermasyarakat dan mengkaderkan literasi, berharap dengan adanya majalah Sajadah dapat menjadi wadah bagi kader-kader Hipnu IPPNU Kecamatan Kayen dalam berdakwah melalui media literasi. Dan mudah-mudahan di periode kami dapat menerbitkan kembali majalah edisi kelima dan dibedah pada saat akhir periode. Amin Allahumma amin. Literasi adalah kunci memajukan negeri. Kayen 21 Juli 2021. Kader Kayen! Orang kader blast!